Baik pemirsa, kita masih ada di Bincang-Bincang, masih bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Sebagai RSUD Kota Malang, milik pemerintah Kota Malang, ingin memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Kota Malang, termasuk juga meningkatkan bagaimana kesadaran di new normal ini harus diawali dari usia sedini apapun, termasuk anak-anak begitu ya. Nah, untuk anak-anak ini bisa nanti siap menerima kegiatan bersekolah, tetapi dengan new normal yang tepat begitu. Silakan Dok, dilanjutkan. Ya, jadi dari orang tua ya, tadi kita sambung bahwa jadi orang tua pertama adalah memang mengajarkan tadi ya, kita kenapa nanti tidak boleh berkerumun, menjaga jarak, yang tadi pemakai masker, contohnya yang tadi baru dibilang mungkin kita bisa jadi pahlawan nih kalau kita pakai masker, tidak menularkan penyakit ya, dengan tokoh-tokoh. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa mencuci tangan. Nanti sebelum makan, sebelum bersentuhan, atau dia setelah bersentuhan dengan temannya tanpa sengaja harus cuci tangan, itu diajarkan untuk anak-anaknya. Tidak bermain ya, karena saya rasa di sekolah juga sudah ada aturannya bahwa tidak ada istirahat. Yang sekarang nanti tidak ada istirahat, tidak ada istirahat, sepertinya jamnya kan dipangkas, nanti bisa langsung pulang. Itu menghindari supaya tidak berkerumun. Itu yang bisa kita ajarkan ke anak-anak. Kalau gizi kan di rumah bisa ya. Kemudian setelah pulang jemput ya mungkin orang tuanya. Sekarang mungkin ada pekerjaan yang barunya harus menjemput. Nah, kalau mobil jemputan bagaimana kan gitu. Kalau mobil jemputan, kalau mobil jemputan itu kalau bisa ya memang diatur ya duduknya di mobil jemputan, dan jendela lebih baik dibuka. Jangan pakai AC, lebih baik. Karena AC kan sirkulasinya di dalam ya. Kalau di jendelanya dibuka, dengan tetap memakai masker. Dengan tetap memakai masker, itu yang bisa dilakukan kalau pakai mobil jemputan dari sisi orang tua gitu. Kalau kita mau ideal memang sebelum masuk semuanya harus di swab ya. Harusnya semuanya. Harus semua yang berhubungan dengan anak, termasuk guru. Yang bisa kita lakukan sekarang kan semua guru divaksin ya. Sebelum memulai tatap muka kan semua guru divaksin. Nah, kalau anak-anak memang tidak ada. Belum ada vaksinnya kalau anak-anak. Nah, berbincang tentang vaksin ini menarik sekali sih Dok, kalau misalnya orang dewasa ada fasilitas vaksin begitu. Nah, anak-anak ini kan sebenarnya juga rentan karena mereka bertemu dengan teman-teman sekolahnya, bertemu dengan aktivitas setiap hari, itu justru yang rutin anak-anak begitu kan. Pengganti vaksin untuk anak-anak ini apa ini Dok? Vaksin pada anak-anak memang sampai sekarang belum ya, belum ada penelitiannya. Penggantinya itu tadi meningkatkan imunitas tubuh. Nah, dengan yang sudah disebutkan tadi, kemudian juga menjaga protokol kesehatan. Nah, tapi jangan lupakan vaksin-vaksin yang sudah masuk pemerintah, bukan vaksin COVID maksudnya. Jadi tetap harus itu untuk melindungi terhadap penyakit yang lain. Jadi vaksin-vaksin yang sekarang sudah berjalan, jangan sampai tidak datang juga. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak, iya. Baik, tentunya bagaimana imunitas tubuh anak ini semuanya berawal dari gizi-gizi ini, nutrisi yang tepat ini, semuanya dari orang tua mau ngomong ya. Karena anak-anak masih belum bisa mengontrol mana yang baik, mana yang tidak. Biasanya hanya doyan atau tidak begitu ya. Baik, terkait dari ada pertanyaan dari akun Instagram begitu, Dokter, ada @fawait_santoso bertanya, bagaimana menambah nafsu makan si kecil Dok? Sudah minum multivitamin macam-macam, tapi tetap susah makan begitu. Multivitamin itu yang bisa meningkatkan nafsu makan memang yang mengandung zat tertentu ya. Nah, zat tertentu hampir semua multivitamin ada. Tetapi kita harus lihat kalau dia tidak mau makan ini banyak, bukan hanya mungkin karena vitaminnya ya. Jadi ada di istilah kita ada picky eaters, pemilih, tipe pemilih. Nah, tipe pemilih. Nah, dia maunya ini. Cuma untuk meningkatkan anak mau makan itu kita nggak bisa langsung bahasa Jawanya Pak, sakit gitu ya. langsung ekstrim gitu tidak. Jadi memang ada proses ya, ada proses. Kekhawatiran orang tua kan akhirnya itu mungkin beratnya nggak naik ya, nggak mau makan ini nggak naik. Nah, nggak naik. Itu kita harus pola makannya harus benar. Nah, pola makannya harus benar, makan 3 kali sehari ya, makanan utama. Terus kemudian kalau untuk menaikkan berat badan memang di selingan itu harus ada, di antara makan itu ada mungkin makanan snack-snack ya, snacknya sehat tentunya ya, yang kita buat sendiri, kemudian susu juga bisa. Nah, itu pelan-pelan tapi memang harus orang tua yang telaten gitu ya. Iya, dan dibentuk-bentuk mungkin karena nggak mau makan kan sekarang banyak ya makanan itu kita dibentuk ya, itu salah satu upaya ya, salah satu upaya. Dan anak itu harus dikenalkan ke semua jenis makanan, karena kalau dia maunya ini dituruti ini terus
jadinya pemilih nanti. Oke, jadi ini catatan juga nih, ini catatan juga ketika orang tua merasa anakku doyannya cuman ini, disiapkan ini saja, itu juga salah ya dok? Iya, jangan. Jadi harus dikenalkan ke semua. Coba semua. Dikenalkan semua, asalkan tidak ada alergi ya. Kalau dia tidak ada alergi, semua jenis makanan silahkan diperkenalkan. Baik, diperkenalkan. Nah, memperkenalkan makanan kepada anak, ini sebenarnya orang tua harus istilahnya telaten begitu ya, untuk memperkenalkan semua makanan itu sampai usia berapa sih si anaknya ini? Kalau mulai makanan tambahan itu kan usia 6 bulan ya. Mulai 6 bulan, yang dibedakan tuh tekstur kalau kita memberikan makanan. Seterusnya diperkenalkan silahkan. Seterusnya diperkenalkan silahkan. Mulai 6 bulan itu makanan tambahan kan diberikan, itu sudah mulai ya. Sebenarnya mulai dalam kandungan. Kalau ibunya ketika dia sudah pemilih, biasanya anaknya pemilih juga. Oke, jadi ternyata penelitiannya gitu. Jadi apa yang dimakan itu nanti rasa di ketubannya tuh ada rasa katanya gitu. Nah itu anaknya akan terus pemilih gitu. Baik, semuanya berawal dari dalam kandungan begitu ya, jangan jadi ibu yang pemilih sehingga nanti anaknya menjadi pemilih makanan terus dimarahin gitu ya. Padahal ternyata semuanya berawal dari dirinya. Pertanyaan kedua juga dari akun Instagram ada @ainunisa bertanya, "Dok, apa perlu tambahan vitamin sih untuk balita di masa pandemi?" Itu tadi ya yang saya bilang bahwa kalau sudah cukup, nah kita merasa bahwa sudah cukup, iya, itu memang ya sudah nggak usah kalau sudah cukup. Cuma mungkin yang ditambah, ini tadi yang dibilang balita ya. Iya, balita, betul. Kami untuk meningkatkan, ini salah satu juga meningkatkan imunitas tubuh, tapi juga untuk pemenuhan gizi. Memang kalau dari kami dokter anak, itu diberi zat besi. Pada anak usia 4 bulan sampai 2 tahun, memang kita kasih zat besi. Tambahannya itu mungkin, ya. Itu yang zat perlu besi dipikirkan. Sendiri ini sebenarnya fungsinya mungkin dokter bisa diinformasikan zat besi juga? Itu nomor 1 ya memang untuk imunitas ya, kemudian mencegah anemi, karena di Indonesia ini penelitiannya banyak terjadi anemi memang. Untuk anak-anak? Untuk anak-anak. Untuk orang dewasa? Anak-anak, remaja ya. Anak-anak banyak yang terdampak, karena kalau kita sudah kurang zat besi, banyak pengaruhnya. Pengaruhnya juga salah satunya yang mungkin tidak diketahui kognitif ya, kecerdasan. Nanti pengaruh juga ke situ, karena pengaruhnya ke situ juga kalau kurang zat besi. Karena itu makanya di usia 4 bulan sampai 2 tahun memang kita berikan suplementasi besi. Itu sudah jadi rekomendasi kami sih ya. Kemudian makanya di sekolah kadang-kadang dikasih zat besi ya. Nah, remaja-remaja yang putri utamanya itu juga dikasih zat besi. Mencegah anemi. Mencegah anemi karena nanti anemi, kalau anak remaja putri ini anemi, hamil, bisa timbul stunting. Nah, baik, jadi semua PR-nya adalah dari remaja putrinya ini akan meneruskan generasi begitu ya. Nah, ngomong-ngomong zat besi nih dok, sebenarnya zat besi ini bisa didapatkan dari makanan atau sayuran seperti apa sih sebenarnya? Zat besi itu banyak di sayuran hijau ya. Kalau ini kalau dari makanan yang banyak karotennya, zat besi itu dari sayuran-sayuran hijau, kemudian dari yang daging-daging itu, daging merah itu bisa. Apakah semua sayuran hijau ini mengandung zat besi? Hampir semua sayuran hijau. Hampir semua yang berwarna hijau, baik sawi, begitu ya, kangkung, bayam, semuanya juga zat besi. Zat besi. Tapi khusus memang yang tadi saya bilang kita tambahin, kita tambahin, tidak hanya dari makanan. Tetapi ada suplemen tambahan untuk mendukung begitu ya, sehingga kekebalan tubuh anak juga menjadi lebih baik. Nah, kita juga masih berbincang tentang era pandemi ini, bahwa era pandemi ini masih belum berakhir dan kita harus new normal adalah untuk berdampingan dengan pandemi, tetapi tidak bisa menghentikan aktivitas baik anak-anak maupun yang dewasa. Kalau kita boleh berbincang juga dok, apakah ketika anak sekolah ini pulang dari sekolah itu harus benar-benar semuanya nanti dicuci sehingga besok baju sudah steril lagi, atau seperti apa sih sebenarnya? Itu lebih bagus. Baju sekolah apakah harus seperti itu? Iya. Karena apa yang kita diankan sudah berinteraksi ya ini ya, sudah berinteraksi, sudah dilepas semua, harus langsung mandi juga. Nah, harus langsung mandi. Begitu beraktivitas di luar, semuanya semuanya mandi. Anaknya mandi, semuanya diganti. Saya rasa kalau ganti aja kan tidak masalah ya. Baik, ini catatan baru di new normal juga ya. Kalau dulu hanya sekedar ganti baju bermain, kemudian bajunya boleh dicantolkan begitu ya. Sekarang harus benar-benar baru, anaknya harus mandi. Kemudian juga bajunya sampai dengan semua yang digunakan harus dicuci bersih sehingga tidak ada paparan begitu ya. Nah, ngomongin tentang COVID ini kan masih jadi PR nih. Apakah memang bisa dari udara yang nempel atau hanya dari droplet orang begitu? Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya dokter. Kita masih belajar bersama dengan Dr. Husnul tentunya dari RSUD Kota Malang.